Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia masih bersama Ibu Lilis. Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat menerima pelajaran dari Ibu dan Bapak Guru. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, Ibu masih akan membahas tentang tema 1 yaitu makhluk hidup dan perkembangbiakannya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang menulis laporan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Apa itu laporan? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Anak-anak, suatu laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengamati makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian kita akan membuat laporannya. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri yang berbeda. Anak-anak, ketika kita akan membuat sebuah laporan, kita perhatikan hewan dan tumbuhan itu dengan cara cermat. Nah, hewan dan tumbuhan tumbuh dan berkembang biak. Cara setiap makhluk hidup berkembang biak pun berbeda antara satu sama lainnya. Contohnya ada di bawah sini. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian cacing planaria berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Lalu gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Dan jahe berkembang biak dengan cara akar tinggal. Kemudian bawang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Dan wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. Nah, semua perbedaan itu dapat ditulis ke dalam laporan. Nah, setelah kalian mengamati, kemudian kalian buat laporannya. Laporan dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Laporan yang baik dapat dibuat jika kamu mengamati dengan baik. Jika kamu ingin membuat laporan tentang makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah, kamu amati hewan dan tumbuhan di lingkungan sekolahmu. Perhatikan cirinya, kemudian perhatikan makanannya, lalu perhatikan pula tempat hidupnya, keadaannya, dan perhatikan cara berkembang biaknya. Untuk memudahkan, laporan dapat dibuat menggunakan contoh format tabel seperti berikut ini. Di sini ada sebuah contoh laporan. Kita beri judul dulu, Laporan Pengamatan Pertumbuhan dan Perkembangbiakan Makhluk Hidup di Sekolah SD Nusa Bangsa. Itu contohnya. Lalu diberi nama dan kelas. Kita isi tabelnya. Yang pertama, misalkan nama makhluk hidupnya mawar. Jenis makhluk hidupnya tumbuhan. Ciri makhluk hidup batang memiliki duri. Kemudian tempat hidupnya di kebun sekolah. Makanannya apa? Air dan pupuk. Keadaannya tumbuh subur. Cara perkembangbiakannya dengan cara batang yang ditanam. Nah, itu merupakan hasil laporan pengamatan tentang pohon mawar. Kemudian yang kedua, misalkan yang diamati kucing. Jenis makhluk hidupnya hewan. Ciri makhluk hidupnya misalkan kucingnya berambut coklat atau berambut abu. Kemudian tempat hidupnya di halaman belakang sekolah.
Makanannya ikan dan susu. Kalau misalkan makanannya asin, tulis di sini asin. Keadaannya tumbuh sehat. Cara perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Nah, yang ketiga, di sini contohnya pohon jambu. Jenis makhluk hidupnya tumbuhan. Ciri makhluk hidup, daun berwarna hijau dan memiliki buah jambu. Jadi pohon jambunya sedang berbuah. Kemudian tempat hidupnya halaman depan sekolah. Makanannya air dan pupuk. Keadaan berbuah banyak, jadi buahnya sedang banyak. Kemudian cara perkembangbiakannya dengan cara biji yang ditanam. Setelah kalian melengkapi tabel, kalian bisa membuat kesimpulan laporan pengamatan berupa paragraf singkat. Di sini kita anak-anak, itu tadi materi kita hari ini yaitu tentang menulis pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup dalam bentuk laporan. Semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.